Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sedang gawe. Gunung Semeru meledos dulur. Gunung Semeru. Gunung Semeru dulur. Halo Sobat Asik. Pada hari Sabtu 4 Desember 2021, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang dilaporkan meletus dan termasuk erupsi yang dahsyat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Sebab gunung api yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut dengan puncaknya dikenal sebagai Mahameru ini telah menenggelamkan dusun yang terdekat dengan jalur lava pijar Gunung Semeru. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Menurut informasi Sob, akibat dari erupsi ini setidaknya ada 30 rumah ambruk akibat dekat dengan jalur aliran lahar Gunung Semeru. Sejumlah rumah terpendam material dari letusan Gunung Semeru sehingga hanya terlihat bagian atapnya saja. Selain itu, jembatan Perak sebagai jalan akses antara kota Lumajang dan Malang juga terbelah. Kabar meletusnya Gunung Semeru itu pun Sob, banyak dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Di mana ramalan Jayabaya sendiri adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya ditulis oleh Raja Kerajaan Kediri Jayabaya pada abad ke-12 yang dikenal memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Dan itu menandakan ia menjadi raja di sekitar tahun 1101. Salah satu kalimat ramalan Jayabaya yang terkenal yaitu besok yen wis ono kreta tanpa jaran. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda. Ramalan yang dimaksud yaitu mengendarai adanya transportasi kereta api. Kemudian kereta api sendiri ada di Indonesia pertama kali beroperasi pada tahun 1867. Dan itu lebih dari 500 tahun setelah ramalan itu ada. Nah Sob, itu salah satu kebenaran dari ramalan Jayabaya. Kemudian bagaimana dengan rumor yang ada dalam masyarakat mengenai Jawa yang terbelah menjadi dua ini? Bila mengingat dan melihat ramalan yang ada pada kitab Musasar Jayabaya, pada bait ke-164 terdapat satu paragraf yang menjelaskan hal tersebut isinya seperti ini. Putra kinasi swargi kang jumeneng ing Gunung Lawu, hiya yayi Betara Mukti, hiya Krisna, hiya Heru Mukti. Mumpuni sakabehing laku, nguel tanah Jawa kaping pindo, ngerahake jin setan, kumoro prewangan, para lalembut kebawa parintah saeko proyo. Kinen ambantu manungso Jawa podo asesanti Trisulawedo. Landepe Triniji suci, bener, jejeg, jujur. Kadereake sabdo palon, lanoyo genggong. Bait tersebut memiliki arti yakni putra kesayangan almarhum yang bermukim di Gunung Lawu yaitu Kiai Batara Mukti, Ya Krisna, Ya Heru Mukti menguasai seluruh ajaran ilmu yang diturunkan. Memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan, seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa, berpedoman pada Trisulaweda, tajamnya Tritunggal nan suci benar, lurus, jujur didampingi sabdo palon dan noyo genggong. Jika kita melihat pada awal kalimat yang berkaitan dengan memotong atau dapat diartikan terbelahnya tanah Jawa atau Pulau Jawa pada kalimat nguel tanah Jawa kaping pindo yang diartikan memotong tanah Jawa kedua kali. Kemudian Sob, bila dilihat dari kejadian sebelumnya, bila Pulau Jawa memang benar pernah terbelah menjadi dua bagian, yang saat ini bagian lainnya adalah Pulau Sumatera. Mengutip dari Kompas.com, peneliti dari Los Alamos National Laboratory New Mexico, Ken Swolets, termasuk yang mendukung tentang kemungkinan letusan besar Krakatau Purba hingga memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Ya, lagi-lagi ramalan Jayabaya ada yang terjadi tentang terbelahnya Pulau Jawa. Bila diamati benar, Gunung Krakatau berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yang bisa saja itu adalah penyebab Jawa terbelah.
Kemudian kaitannya kata kedua kali dalam ramalan Jayabaya tadi sob, bisa diinterpretasikan bila akan ada babak kedua Jawa akan terbelah. Hal ini berkaitan dengan mitos yang beredar bahwa ada dua gunung berapi yang dapat dikaitkan dengan hal tersebut, yaitu Gunung Slamet dan Gunung Semeru. Mengapa dengan kedua gunung tersebut? Sebab Gunung Slamet berada di tengah Pulau Jawa yang berada melintasi beberapa kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Sehingga bisa saja mitos tentang terbelahnya Jawa diakibatkan dengan posisi gunung tersebut. Kemudian mitos yang beredar juga meletusnya Gunung Semeru. Diketahui sob, jika puncak Semeru yang memiliki nama Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Jadi, itu juga dapat menimbulkan mitos bila dahsyatnya ledakan Semeru dapat membelah Jawa. Sementara itu percaya atau tidak sob, ini hanyalah sebuah analisis dari berbagai fakta yang ada. Benar tidaknya ramalan Jayabaya yang kedua tersebut, biarlah menjadi misteri. Nah sobat asik, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini ya.